Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita diingatkan kembali bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya ya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita percaya hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, hidup kita tidak bergantung tentang dari apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Karena itu setiap kali kita memulai hari, ayo saya ajak kita untuk memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan lihat kekuatannya, anugerahnya, kemuliaan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini. Ayo bantu bagikan kembali, share kembali kepada teman-teman kita, rekan-rekan keluarga kita yang memang kita tahu dan kenal baik bahwa dia mungkin hari-hari sedang ada pergumulan, kita perlu kuatkan. Ayo bagikan, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, tetapi ada banyak orang lain juga mengalami berkat yang kita terima ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh kedahsyatan Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat itu yang pegang kami. Sekalipun yang kami hadapi bukanlah hal yang mudah, pergumulan yang kami hadapi bukanlah hal yang gampang, tapi kami percaya bersama Yesus Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya adalah satu, supaya kita hidup untuk menjadi berkat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya hidup harus menjadi berkat. Amin. Sebaliknya yang Tuhan mau jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan gitu loh. Ada kita malah orang lain terjatuh. Ada kita orang lain jadi jauh dari Tuhan. Jangan sampai. Dalam segala keadaan, dalam situasi, usahakan diri kita jangan sampai menjadi batu sandungan, saudara. Hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Perhatikan, dalam hal apapun saudara, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam segala hal apapun gitu loh, dalam segala situasi. Jangan menjadi batu sandungan, kata Rasul Paulus. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudara, kita gak akan pernah bisa bersaksi memuliakan Tuhan kalau hidup kita masih jadi batu sandungan buat orang lain gitu loh. Ngakunya orang Kristen tetapi mulutnya gak bisa dijaga. Ngakunya orang Kristen tetapi curangin orang, ngerugiin hidup orang, ya kan? Jadi batu sandungan, saudara. Di mana-mana diomongin. Karena kita adalah seperti apa yang kita percaya gitu loh. Kalau orang lihat kita anak Tuhan Yesus, setiap hari beribadah, setiap hari mencari Tuhan, setiap hari Minggu memuji menyembah Tuhan, tapi rumah tangga kita tiap hari rame, berantem, bertengkar, piring terbang di mana-mana, ya kan? Orang tua anak saling maki, saling keras. Waduh, tetangga juga ngelihat malu, saudara. Yang dihujat bukan kita, yang dihujat Tuhan. Wah, itu Tuhannya orang Kristen kayak gitu tuh. Mana katanya orang Kristen seperti itu tapi kelakuannya. Nah, akhirnya kita jadi batu sandungan. Nah, itu sebabnya dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, dalam segala hal apapun, Alkitab katakan jangan memberi sebab orang tersandung. Gitu loh. Jangan memberi sebab orang tersandung. Nah, jadi pertanyaan begini, loh, kapan pendeta hidup saya jadi batu sandungan? Kapan hidup saudara dan saya jadi batu sandungan? Hal ini pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tegur keras Petrus, sudah dikasih dalam Tuhan, dan Yesus menyatakan bahwa Petrus sudah menjadi batu sandungan buat dirinya. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 23. Matius pasal 16 ayat 23, Yesus bilang begini. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Lihat selanjutnya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan
manusia. Oh, jadi ternyata seseorang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika hidupnya memikirkan hanya apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain ketika hidup kita hanya memikirkan daging, pikirkan pikiran manusia, apa yang dipikirkan manusia, apa yang menyenangkan hati manusia. Engkau sudah menjadi batu sandungan buat banyak orang. Tetapi sebaliknya ketika engkau memikirkan apa yang menyenangkan hati Allah, engkau memikirkan apa yang mau engkau lakukan untuk memuliakan Allah, maka engkau tidak akan pernah jadi batu sandungan, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tolak ukurnya di situ ya. Jadi tolak ukurnya di situ saudara. Kita akan jadi batu sandungan ketika kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Menyenangkan manusia, menyenangkan daging manusia. Tetapi sebaliknya engkau akan jadi berkat, engkau akan menjadi batu loncatan bagi banyak orang ketika engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan semua itu ada di firman, gitu loh. Apa yang memuliakan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya dan kita lakukan, engkau jadi batu loncatan bagi orang lain. Itu sebabnya Paulus juga sampaikan suatu hal yang jelas dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi setiap hari ini kita diperhadapkan saudara. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau jadi batu sandungan buat orang lain atau jadi batu loncatan buat orang lain. Kalau kita hidup hanya memikirkan ego kita, kedagingan kita, dari sisi kemanusiaan kita, apa yang dipikirkan manusia kalau kata Yesus, maka engkau akan jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi kalau kita sebaliknya memikirkan mencari kesenangan kemuliaan Allah, engkau tidak menjadi batu sandungan, engkau menjadi batu loncatan buat orang lain. Paulus bilang, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan Yesus. Maka yang harus kita kejar adalah perkenanannya Tuhan Yesus. Yang harus kita kejar adalah apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Bukan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan dan menjadi keenakan manusia. Sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, tapi pada akhirnya semua itu ada di tangan kita. Kita yang memutuskan setiap hari, saudara. Kita mau menjadi batu sandungan buat orang lain sehingga orang lain jauh dari Tuhan, atau sebaliknya kita mau jadi batu loncatan, menjadi berkat buat orang lain sehingga orang datang kepada Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Kita ada di mana? Dan setiap hari kita yang memutuskan. Kalau engkau mau membawa jiwa kepada Tuhan, maka jadi batu loncatan buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Melalui kehidupanmu dengan cara pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Senangkan hati Allah. Jangan pernah engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena ketika itu terlintas dalam pikiranmu, engkau lakukan dalam kehidupanmu, sejatinya engkau sudah menjadi batu sandungan buat orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Yuk, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita hidup dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup dipanggil untuk mengejar, mencari kesukaan Allah, bukan kesukaan manusia. Karena itu usahakan setiap hari saudara, usahakan. Kenapa saya bilang usahakan? Karena setiap hari kita masih berjuang. Setiap hari kita berjuang. Ayo, lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika itu menjadi habit, ketika itu menjadi kebiasaan, maka di luar sana pun, di tempat di mana orang lain tidak lihat pun, engkau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita menjadi berkat buat orang lain dan orang datang kepada Tuhan Yesus melalui hidup saudara dan saya. Dan engkau membawa jiwa buat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kami adalah kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Di mana kami harus hidup mencari perkenanan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan dan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan untuk kami kerjakan. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan sebagai suatu batu loncatan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan buat orang lain yang pada akhirnya banyak orang jauh dari Tuhan melalui kehidupan kami. Oh Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami semua.
Secara khusus umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Setiap kami yang mendengarkan firman ini, Tuhan jamah hati kami. Ingatkan kami setiap hari. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang muda, sebagai orang yang bekerja di manapun Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah mulai hari ini kami memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kami mencoba mengejar apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena kami percaya kami ada untuk menjadi batu loncatan buat orang lain. Mengenal Yesus bukan menjadi batu sandungan buat orang lain yang datang kepada Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga kuasa, anugerah, kemurahan, terlebih kasih karunia Tuhan ada atas kami. Memampukan kami untuk tetap terus hidup menjadi batu loncatan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada dapati Tuhan, ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang luka, mendengarkan firman-Mu saat ini, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Sehingga mereka pun kembali mengalami lawatan pemulihan Tuhan, dan hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita terpanggil untuk menjadi batu loncatan buat orang lain mengenal Yesus, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan sehingga orang jauh kepada Tuhan karena hidup kita. Karena itu perhatikan betul apa yang kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.